Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Gilang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke. Semakin hari bisa lihat Gilang semakin membaik. Saya semakin fresh gitu ya. Kemudian potongannya baru kan sekarang. Iya, baik. Pokoknya semakin hari bisa lihat kamu semakin baik ya, maksudnya. Oh iya, Bapak ingin ngobrol nih Gilang terkait dengan apa ya? Kejadian waktu kemarin tuh, waktu nggak tahu Bapak lupa ya berapa minggu kemarin ya atau berapa hari yang lalu terkait dengan waktu di jalan Bapak menemui kamu mengendarai motor ya, kemudian tidak memakai helm, kemudian yang Bapak lihat itu sedang memegang puntung rokok ya, hasil rokok ya. Ya barangkali kamu bisa menceritakan tuh apa namanya? Ya tentang masalah itu, tapi intinya di awal Bapak tidak menyalahkan kamu ya. Ya intinya pertama semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya kesalahan itu wajar. Namun kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah kita buat, ya kan? Oke, kemudian kamu bukan salah satunya sih, bukan salah satunya orang yang pernah ke BK gitu ya, atau pernah dipanggil karena ada suatu kejadian atau apa. Semua orang pernah bersalah. Bapak juga, ya guru, semua guru pernah bersalah. Ya, apalagi Bapak waktu umur sekam, umur remaja, umur pubertas itu ya, lagi wayahnya pergaulan, maksudnya seru-serunya sama teman-teman dan sebagainya. Oke, jadi intinya Bapak fokus bukan ke kamunya, kesalahannya, tapi fokus ke solusinya. Jadi akhirnya kita menemukan solusi. Yo, pemecahan masalah bersama. Jadi masalahnya harus selesai, gitu ya. Oke. Nah, dari yang tadi pernah Bapak bilang, kamu seperti itu pasti punya alasan kan, ya? Maksudnya alasannya gimana tuh bilang? Maksudnya bisa Gilang ceritakan kejadian kemarin, kemudian alasan Gilang seperti itu, ya? Oh, ya. Jadi ceritanya itu kan saya berangkat sekolah, Iya. mau ambil Selasa. Iya. Saya bawa motor, cuma saya tidak membawa jaket sama helm. Band sekolahnya kelihatan. Iya. Terus pas di depan lapangan sumber 2 tuh bisa. Iya. Saya jalan rokok. Iya. Terus jalan sampai di Babakan tuh pas-pasan sama Mister. Mister di belakang ya? Mister Iya. siapa gitu dari belakang? Kayak siapa gitu lah. Terus lihat dari sekolah SMP. Terus gimana? Terus disuruh berhenti ke kiri. Sanganya bukan Mister itu. Sanganya orang. Sanganya begal. Mohon maaf ya, misalnya Bang. Terus gimana? Terus saya awal masih lurus, soalnya nggak tahu mau diajak belok ke kiri tuh. Pas sudah sampai depan dikit lagi, tiba-tiba Mister bilang berhenti dulu ke kiri. Saya berhenti sih ngomongnya sama Misternya. Untuk rokoknya kemana kan? Bangnya sebelum itu ya. Oke, kita juga nggak tahu itu benar kemana ya, tapi Bapak lihat asapnya. Jadi ya itu sih yang buat Bapak, wah siapa ya? Saya fokus sama aja. Oke, Bapak fokus ke solusinya, ya. Kemudian Gilang juga nggak mau helm. Nah, itu ya. Alasannya gimana? Bapak tadi dulu atau bagaimana? Kalau bisa, literasinya Masih guru, tapi padahal ada kan? ada. Ada jaket ada. Ya barangkali biar aman gitu ya. Oke, Bapak lihat juga motornya nggak pakai plat nomor. Gimana ceritanya, coba ceritain? Ayo, Bapak. Iya, bisa nggak dipasang plat nomornya lagi? Itu Bapak pajaknya mati Mister. Oh, pajaknya Jadi mati. ya cuma dipasang kalau pajaknya mati mah. Jadi saya copot. Oke. Dan depan doang sih. Pokoknya itu alasannya lah Gilang ya. Alasannya. Kemudian Gilang juga bisa lihat tuh ada gelang Oh, iya. gelang ya. Terus gimana tuh alasannya pakai gelang? Kan ada alasannya lah. Anak zaman sekarang apa alasannya nggak apa-apa. Saya sengaja sih pakai, cuma pas sampai tangan BKK dilepas langsung ke tas. Siap. Nah pokoknya semua kejadian yang dilalui pasti ada alasannya. Jadi kita menjudge si A ini seperti ini. Jadi kita mencari tahu alasannya. Nah, semua orang pernah buat salah gitu ya. Nah itu kan alasannya Gilang. Kenapa mau seperti itu? Kemudian ada nggak cara lain supaya yang lebih baik lah biar nggak seperti itu? Berangkat sekolah dianterin sama orang-orang merokok, berhenti lah merokok gitu. Nah itu berarti ya yang terbaik ya. Itu apalagi selain itu kan ada beberapa indikator. Berarti nggak merokok ya? Oke, yang lebih baik seperti itu. Terus kalau berkendara bawa helm, Iya, lebih baik ya. nomor dipasang. Ya. Terus apa lagi ya? Ini tuh ya. Oh ya, tidak memakai gelang. Ya, rantai lagi ya itulah kayak preman gitu ya. Oke,
Oke, intinya mah itu cara yang lebih baik yang Gilang sadari. Iya. Oke, tapi belum dirasakan, tapi nanti kita akan belajar ya. Oke, nah berarti kalau merokok itu bagaimana menurut Gilang? Kalau merokok, Apa ya? ya ketika orang merokok itu bagaimana menurut Gilang? Siswa, pelajar, ya siswa SMP ya Gilang siapapun lah, merokok gitu menurut Gilang gimana? Ya belum waktunya sih, Ya, cuman nanti dewasa. ya, iya belum waktunya. Padahal merokok itu tidak apa-apa kan ya, bukan sesuatu yang haram, bukan. Yang pemerintah juga tidak. Tapi kan ada peringatannya di rokoknya. Tapi itu kan kebebasan seseorang ya. Tapi belum benar kata Gilang, setuju ya belum waktunya. Orang tua kita contoh orang tua Mister atau saudara Mister yang udah dewasa, mereka merokok wajar-wajar saja ya, nggak apa-apa. Orang tua Gilang ataupun saudara Gilang yang sudah dewasa juga merokok, tidak apa-apa. Di masyarakat kan diterima ya. Tapi ketika masih pelajar, Belum boleh, soalnya masih kecil. masih kecil, uangnya punya nggak ada uangnya dari siapa? Nah itu masalahnya. Jadi bapak sepakat dengan Gilang. Jadi belum waktunya. Itu yang rokok ya, itu yang Gilang yakini itu ya pokoknya. Kalau yang helm bagaimana Gilang? Helm itu salah sih Pak. Kamu main soalnya kalau ada hal yang tadi juga kayak jatuh misalnya, Ya, atau ditilang polisi. Ya jatuh dengan polisi ya. Kalau jatuh, kebayang aku nggak pakai helm bagaimana? Nih luka bapak sini, nih, tahu kan? Oh itu ada bukti. Bapak ini pakai helm Gilang. Helm jatuh, rerak, masih jadi helmnya lepas, ini masuk aspal. Itu bapak dulu waktu kuliah ya. Tetap, apalagi kita nggak pakai helm, apa yang dirasa kepala kita ya? Iya. Kepala kita keguncang sedikit kena goncangan, ya error, ya memori kan di sini semua saraf-saraf kan. Jadi helm itu penting. Yang pakai helm aja, bapak pasang pakai helm aja kena gitu. Apa yang tidak ya sayang diri sendiri itu penting. Kemudian yang terakhir itu bilang yang gelang itu. Oh iya. Baiknya gimana Pak? Alasan lebih baiknya harusnya seperti apa? Baiknya pelajar itu apakah semuanya gelang? Kalau sih enggak bisa. Harusnya ya masih boleh gelang lah. Kalau boleh gelang kayak apa ya? Apalagi gelang rantai kayak gitu. Iya, rantai putih ya, kalau masih ngerti. Kayak mana semua? Iya, ada. Tapi ya buat gaul-gaul atau apa kan seumuran bilang wajar, tapi untuk sekolah kan ya tidak seharusnya gitu ya. Kemudian bagusnya apa? Memakai apa biasanya pelajar? Jam tangan. Ya, barangkali jam tangan, punya jam tangan ya coba. Ada. Ya kalau jangan pakai coba dipakai. Kalau nggak suka berarti ya ganti yang baru gitu yang kita ke bapak. Jadi pakai jam tangan lebih keren. Bapak nggak pakai jam tangan sekarang karena lagi rusak. Mau bawa servis. Itu lebih keren. Kenapa? Karena dengan jam tangan kita bisa apa tuh? Saya lihat jam. Ya cuma lihat aja gitu. Apa lagi? Ya buat gaya-gayaan lah. Ya, atau disiplin. Iya. Disiplin waktu, pengingat waktu itulah yang sama ngomongin keamanan motor ya dan sebagainya. Nah itu yang cara efektif lainnya ya, maksudnya hal lain yang bisa kita lakukan lebih baik gitu ya. Oke, kemudian dari hal-hal yang tadi, keyakinan apa yang Gilang yakini harusnya seperti ini loh, harusnya jadi orang seperti apa ya. Gilang tuh ingin jadi orang seperti apa setelah apa yang terjadi sama Gilang yang kemarin sama Mister. Intinya Gilang mau seperti apa ke depannya dengan masalah itu gitu. Harus lebih baik sih bisa tidak mengulangi kesalahan lagi. Kayak lebih baik, tidak mengulang lagi. Keyakinan apa yang Gilang punya? Saya itu harus jadi orang seperti apa sih? Oh harus. Contohnya ke diri sendiri atau ke orang lain atau ke guru gitu dengan insiden yang tadi. Siapa? Harus disiplin sih. Disiplin, Ya. disiplin. Terus harus lebih apa ya? Kayak Menghargai. oh ya menghargai. Menghargai siapa? Diri. Menghargai diri sendiri dengan orang lain. Iya, diri sendiri bilang ya, menghargai diri sendiri bilang itu. Kemudian disiplin lagi ya bilangnya dari segi semuanya lah. Atau dari sekolah kan itu nilai-nilai keyakinan yang kita yakini bersama sebagai siswa bilang atau misalnya juga sebagai guru di sini. Jadi meyakini hal kebaikan yang ada di tata sekolah, gitu ya. Oke, kalau bilang pengen jadi orang seperti apa, maksudnya kedepannya mau jadi apa aja sih tadi? Cita-cita apa ya? Paling polisi sih. Polisi, ya. Oke, cara meraih jalan menuju cita-cita bilang itu seperti apa sih? Harus lebih rajin belajar. Benar. Terus berbakti pada orang tua. Iya. Berdoa. Iya. Terus melaksanakan kewajiban agama. Nah,
banyak sekali gue bilang punya ini ya tahap-tahapan yang luar biasa tuh. Ide bilang tuh udah bahasa bisa apresiasi gitu ya. Banyak perubahan yang saya lihat bilang tuh ada perubahan setelah insiden kemarin atau apalah kita ketemu. Dan sekarang ya insya Allah bilang kedepannya dengan keyakinan yang tadi harus lebih baik, disiplin, menghormati orang tua, doa, dan itulah banyak usaha yang dilakukan. Tapi berawal dari hal tersebut dari diri kita ya, di sekolah. Tadi kata bilang disiplin ya. Nanti kalau kedepannya kita kan belum dewasa ya untuk merokok, belum saatnya gitu. Karena belum punya uang, dan sisi lain kesehatan juga sih Bang. Ya itu tidak keyakinan masing-masing bilangnya. Jadi kesehatan kita bagaimana gitu kedepannya dengan merokok ya. Para punya orang biasa dengan kalau dia merokok sama tidak? Beda. Ini kedepannya barangkali itu pertimbangan bilang ya. Kalau merokok kan itu suatu hak untuk kedepannya, suatu pilihan. Apakah hidup dengan rokok atau tidak, pilihan. Kemudian kedepannya entah bilang mau jadi polisi, tapi ya kita harus melaksanakan itu. Yang udah bilang tentukan, Pak saya harus ini, dan Bapak tuh percaya. Bapak nggak menyalahkan. Setelah kejadian itu kan Bapak nggak obrol sama Gilang, maksudnya nggak menyalahkan. Oke, barangkali ada waktunya. Nah sekarang waktunya dari Bapak bilang ngobrol, Bapak tidak menyalahkan Gilang kan ya. Intinya Bapak mencari solusi dan Gilang menemukan solusinya sendiri nanti. Ya coba bisa ulang lagi keyakinan atau solusi apa yang Gilang dapatkan. Mulai apa kesalahan kemarin. Nah, betul. Terus di tentang di sekolah. Betul, setuju. Terus berhenti merokok. Ya, betul. Apalagi umur bilang gitu ya. Memakai helm Iya. saat berkendara. Iya. Sama apa? Udah sih kayaknya tadi. Nah itu ya. Jadi jangan lupa cita-cita kamu ya. Ya. Oke, Bapak inginkan Gilang itu bisa sukses ke depannya, meraih cita-citanya dengan kebaikan-kebaikan yang akan Gilang sekarang, mematuhi aturan, disiplin, dan meyakini keyakinan yang baik menurut Gilang. Itu baik loh. Ini belum saatnya loh, gitu ya. Cara atau apa itu kan belum saatnya, tapi ada saatnya nanti, gitu ya. Itu kan pilihan hidup Gilang, gitu ya. Bapak mah intinya mengingatkan dan intinya bersama-sama meraih kebaikan, kesuksesan ke depannya. Bilang terima kasih, bilang sudah ngobrol sama Mister. Ya intinya mah ke depan insya Allah kita semua akan memperbaiki diri ke depannya dan menjadi orang yang lebih baik lagi dengan keyakinan yang lebih. Ya. Jangan lupa intinya cita-cita kamu harus bisa. Ya, jangan lupa instansi ke depan. Ya. Oke, itu aja. Makasih banyak untuk baik kelas ya. Makasih Gilang ya. Sama-sama. Oke, kita mulai harus ya. Natural aja, tanpa script. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Arasya. Siang. Oke, gimana kabarnya? Baik. Oke, Arasya. Arasya dipanggilnya Aidi biasanya. Ya, tapi biasanya panggil Arasya gitu Mas ya. Oke, Arasya kemarin Bapak pas saat jam pelajaran Bapak waktu kemarin itu melihat Arasya di kelas, namun di pertengahan pelajaran Arasya izin ke Bapak ya, izin ke kamar mandi belakangnya ke air. Oke, terus enggak kembali lagi sampai jam pelajaran terakhir. Nah, yang Bapak tanyakan, Bapak tidak menyalahkan Aidil, Bapak juga mencari ya. Bapak fokus ke solusi dari kejadian ini. Bapak menyalahkan Aidil, kemudian apapun yang terjadi kemarin ya pasti Aidil punya alasannya ya. Oke, kemarin kemana berarti Aidil pas saat Aidil kan izin ya? Wah, bisa diceritakan ke Mister Aidil? Soalnya tadi tuh sakit mau itu pas balik gaji udah kayak lagi terusnya udah kayak lagi terusnya kantin perut sakit di ST males terus ke jadinya di kantinnya tidur itu soalnya sakit perutnya. Oke, berarti alasannya sakit perutnya ya? Ke kamar mandi terus ke kantinnya. Oke, sakit perutnya dilihat. Oke,
Ya bapak juga ya waktu dulu mungkin semua orang wajar ya kalau punya sakit atau apa pasti keluar mandi ya. Kemudian ya kamu merasa meninggalkan pelajaran nggak kemarin? Pelajaran siapa? Ya, tapi kamu juga salah satunya orang yang meninggalkan pelajaran, gitu ya. Mungkin kalau siswa lain pernah, mungkin bapak juga pernah waktu bapak seumuran kamu kan. Oke, tapi kamu punya alasannya kan? Tadi udah dijelasin kamu kenapa bisa seperti itu, kenapa nggak bisa kembali lagi dan nggak memberitahu mister kan ya? Itu, iya. Ada nggak apa namanya cara yang lebih baik yang kamu lakukan selain seperti itu, selain tadi itu di kantin? Ya enak di kantin sambil jajan tapi ada nggak cara lain yang lebih baik gitu aja menurut Aidil? Cuma itu saja. Oke. Menurut Aidil itu tuh bagaimana, sesuai tidak dengan apa namanya diri Aidil? Ada nggak yang lebih baik selain di kantin ketika sakit perut? Di kantin aja. Ya barangkali ada tempat lain kalau kita sakit. Balik kantin. Barangkali ada tempat lain itu Aidil. Kemana gitu? Oke, berarti balik aja ke kantin, ke WC gitu. Jadi ya kamu intinya punya alasan ya bapak gitu. Bapak juga mencari aja Aidil kemana gitu ya. Pasti Aidil kok bangun-bangun sampai bapak lihat tasnya kok masih ada di situ tasnya gitu. Oke, jadi Aidil intinya punya alasan untuk itu dan menurut Aidil tidak ada cara lain ya. Padahal ada cara lain. Kalau sakit kita biasanya gimana di sekolah? Iya. Oh, percaya. Ya bisa. Padahal UKS nanti ada aping, ada guru lain atau ada yang piket. Insya Allah percayalah masa sama ke murid ya harus percaya ya. Jadi iya betul kata Aidil tadi ada cara lain ya, yaitu mana? UKS ya, benar, UKS itu lebih baik karena nanti kalau UKS akan diapakan Pak Aidil? Nah iya kan lebih enak dari dulunya, kalau di kantinnya nggak ada di UKS kan kasih minum gitu ya. Nah, intinya kita kan ke solusi dulu ya. Jadi tidak ada yang salah di sini. Aidil juga bisa tidak menyalahkan Aidil. Ya, bisa tidak menyalahkan Aidil. Aidil pasti punya alasan apa tersebut ya. Kemudian Aidil juga memberikan apa tadi alternatif ya. Ada hal yang lebih baik daripada ke kantin ketika sakit ya. Yaitu ke UKS. Nanti UKS diberi obat ya, minuman teh hangat lagi, dikasih teh hangat enak kan? Oke. Nah, kemudian harusnya Aidil ketika Aidil izin ke air terus nggak membagi, harusnya apa? Aidil kayak apa yang Mas Aidil apa namanya tekankan? Harusnya bagaimana sih? Aidil balik lagi mana? Iya betul, balik lagi ke kelas. Terus bilang apa biasanya atau ke kelas terus gimana ke gurunya? Aku udah bilang banget soalnya habis balik WC yang lulus. Jadi biar bapak ibu misternya kan nggak mencari dan kemana Aidil nggak mau kembali gitu ya, sampai jam berakhir ya tasnya masih ada di situ gitu ya, tidak ada Aidilnya, barangkali kenapa gitu ya. Nah dari hal itu berarti Aidil harus apa, ke guru itu harus bagaimana? Apa ya? Iya, menghormati. Apalagi saya menghormati, menghormati, menghargai dengan cara komunikasi, izin gitu ya. Izinnya gimana tadi? Ya permisi gitu ya, dan mengaku aja kalau sakit perut Aidil nggak apa, tidak salah ya. Berarti Aidil tuh pengen jadi orang seperti apa sih ke depannya? Bapak mau tahu ke depannya? Oke, jadi pengen jadi yang terbaik, tidak bolos-bolos lagi gitu ya. Tapi barangkali beneran ya sakit perut kan, kondisi kita nggak tahu ya dilihat. Tapi barangkali gurunya tuh menyangkanya atau persepsi orang berbeda, barangkali Aidil kenapa gitu kan. Jadi berarti Aidil yang Aidil inginkan ke depan itu menjadi orang yang lebih baik lagi dengan cara tidak apa tadi? Ya udah bolos gitu ya.
Karena kalau bolos itu banyak efeknya gitu ya. Ke barangkali kita nggak benar nih nggak sakit perut tapi kita pengen keluar aja ke kantin. Apa kerugian yang akan Aidil dapatkan ketika membolos? Beda gitu ya. Jadi ya harusnya kita tadi benar kata Aidil ya, kita harus menghormati atau menghargai. Kemudian kita mau jadi orang seperti apa sih gitu ya. Jadi orang yang terbaik versi Aidil gitu ya. Memperbaiki sikap Aidil dengan solusinya bagaimana tadi? Solusinya apa aja? Solusinya rajin berangkat. Iya, itu ya. Insya Allah itu kan solusinya Aidil sendiri. Aidil sudah menemukan apa yang Aidil yakini ya, sebuah keyakinan kita. Pertama tadi ke guru, keyakinan Aidil bagaimana? Harus ke guru. Tadi Menghargai guru. ya, menghargai, kemudian menghormati gitu ya. Itu keyakinan yang Aidil yakini kan ya. Oke, kayak bersama Mister juga akan menghargai murid-murid semuanya. Mister yakin mereka punya karakternya masing-masing, punya cita-cita, punya harapan masing-masing. Pasti semuanya bisa dilalui. Ya, dilihat kamu impian kamu jadi apa nih ke depannya? Ya. Aidil kan pengen jadi orang yang lebih baik dengan cara ya hal terdekat tadi tidak bolos lagi kan ya. Harus benar-benar kalau sakit ya UKS itu ya, tidak berobat kantin kan lebih mencari. Kalau Aidil cita-cita jadi apa? Wah, tentara itu luar biasa. Kan banyak langkah yang harus kita capai ya, Dilihat. Salah satunya di sikap tentara itu bagaimana sih sikapnya? Bijak. Terus disiplin. Wah, disiplin tuh ya banyak nilai-nilai yang Aidil yakini. Ketika Aidil mau jadi tentara, ya saya itu harus biasakan sikap saya seperti itu. Ya, insya Allah dengan sikap-sikap itu Aidil akan mencapai cita-cita Aidil ya ke depannya. Ya, intinya Bapak hanya ingin mencari tahu saja dan Aidil sudah mendapatkan solusinya sendiri ya, dilihat tadi ya, ingin membuat lebih baik. Kemudian yang Aidil yakini apa tadi? Menghargai ya. Menghargai dan menghormati guru, dan ke depan Aidil tidak akan gitu apa-apa Aidil ya. Jadi intinya solusi kita sudah dapatkan, berarti ke depannya nanti Aidil seperti itu, bisa harapkan seperti itu ya. Oke, terima kasih Aidil ya sudah menyempatkan waktunya. Nanti ke depan bisa akan lihat Aidil lebih bersemangat lagi belajar, lebih lebih termotivasi dalam belajar. Ketika sakit itu wajar ya, sakit itu wajar. Kalau sakit gimana itu? Itu wajar. Sama komunikasi dengan guru ya deh. Oke, terus Aidil capai cita Aidil setingginya menjadi tentara. Ya, Aidil semangat itu saja yang Bapak ingin sampaikan hari ini. Tetap semangat, sampai ketemu lagi di kelas. Selamat belajar lagi, itu aja. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Ya, semangat ya. Oke, Aidil.